biarpun nggak ada suaminya juga nggak apa-apa lah. Aku sampai mikir gitu loh tadinya. Lo nggak Yang penting ada cuan. iya cuannya dapat terus. Bukan masa cash gini ya? flow-nya sekarang aku berpikirnya gitu kalau dulu. Barusan ini saya menginterview ex mucikari bernama Robby Abbas, di mana dia memberi sebuah pernyataan bahwa Ayu Aulia, yaitu seorang DJ dan model, juga adalah tanda kutip anak didiknya Robby. Nah hari ini of course katanya Ayu, sorry saya mau kasih background dulu ya, bahwa ketika video itu muncul, saya kan nggak kenal kamu kan Ayu, kita nggak sama-sama kenal. Tapi kamu DM saya bilang, Kak itu nggak benar pernyataannya si Robby, bohong dan lain sebagainya. Saya mau share POV saya juga, so that's why you here kan. Alasan kenapa? Coba kenapa Robby memengat satu hal yang sangat bohong? Apalagi namanya lengkap tuh. Iya, buat apa gunanya dia bohong kalau kamu memang bukan anak didiknya dia? Kamu mengatakan bahwa kamu bukan anak didiknya dia kan? Aku cuman ketemu tuh sekali. Mungkin ketemu beberapa kali, tapi maksudnya kayak ketemu bener-bener bisnis itu cuma sekali doang. Bisnis apa? Itu cuman adalah aku dimasukin ke dalam majalah. Oh jadi dia kayak manajer kamu? Iya, bukan manajer, manajemen. Ya manajemen. Yes, jadi dia tetap manajer sama manajemen beda. Okay. Dia punya satu manajemen. Oke. Nah pada saat itu di 2013. Oke. Alright. And itu aku masih kuliah. Oke. Iya, pada Sorry. saat itu. Jadi dia cuma itu doang, bisnis kamu sama dia cuma itu doang saja? Itu doang, that's all. Makanya aku bilang nggak benar. Oke. Kalau dibilang anak didik kan takutnya benar. kemana-mana. Kesannya nih, kamu karena, adalah dia punya yang dikirim ke klien. Yes, karena aku berpikirnya kan kalau anak didik kan dia kan ex mucikari. ya, dan dia juga bilang gitu kan, dan dia dengan gamblangnya bilang nama aku. Jadi aku di situ amat sangat keberatan. Oke. Dan akhirnya dia udah minta maaf ya, ada diri aku juga gitu. Kamu kenal dia dari mana tapi nih awalnya? Dari teman aku. Teman kamu tuh kenal sama dia dari mana? Oh, jadi aku punya teman kuliah. Dia bilang, mau jadian tambahan nggak? Ikutan model aja. Karena awal bukan awalnya itu aku bukan keluarga yang mampu. Oke. Jadi sambil kuliah sambil kerja. Normal ya, make sense right? banget. Ya, Oke. So dari situ itu aku masih sambil kuliah. Oke. Sampai 2014 dari Universitas Bunda Mulia, baru aku lulus di 2015 telat setahun ya, karena sambil kerja kan, jadi banyak yang ngulang. So abis itu 2019 aku ke Australia mau coba sekolah lagi, tapi COVID is coming. Baru 6 bulan di sana di Gold Coast di Terus akhirnya ya udah sambil kerja juga. Abis itu ya udah aku lebih pilih pulang. Karena kan bordernya udah mau tutup tuh, jadi pikir daripada di sana juga nggak ada kerjaan kan. Alright, jadi balik pertanyaan saya lagi. Kenapa Robby mau bawa nama kamu kayaknya dengan gamblang mengatakan? Saya jujur saya pernah ngomong tadi sebelumnya mau di sensor, bang nggak usah sebutnya namanya gitu. Why? Kenapa? Kan saya nggak mungkin tadi bilang gini. Saya kena Ayu, dia adalah saya punya, itu nggak sih kayaknya satu kebohongan itu kan luar biasa besar loh impactnya loh. Kenapa alasannya? That's why aku udah bilang sama dia, aku ada DM dia juga, sorry Kak, ini menurut I itu you punya kata-kata Ayu Aulia tuh bukan inisial loh. Ayu Aulia loh. Itu bahaya loh untukmu. Dan aku berhak loh untuk berupaya hukum loh. Ya which is macam mana baik atau apa, tapi kan males ya. Iya, pasti. Males bolak-balik hukum dan I don't like it. Aku nggak suka yang ribet. Aku suka sesuatu yang simple. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, why not? Gitu. Jadi aku bertanya dan kita selesaikan secara baik-baik. Terus dia bilang apa? Dia minta maaf. Di DM atau in real life? In real life, bukan in real life, in DM. telepon. Teleponan. Akhirnya dia nelfon aku. Akhirnya kita teleponan. Terus dia, aku bilang ya kalau gitu aku minta tolong kamu berikan satu klarifikasi. Terus? So, and posted on your Instagram. Terus? And I posted on my Instagram also. Gitu. So dia udah kerjain hal tersebut? Udah. Tapi kalau katanya kenapa kamu bohong gitu? Udah. Terus dia bilang apa? Karena kan memang cuma satu kali itu doang. Pada saat
apa namanya, aku dimasukin di Yang tadi majalah, iya gitu. Dan setelah itu kan ya hidup aku menjadi roller coaster whatever is it, ya itu nggak ada hubungannya sama Robby segala macam maksudku. Jadi Oke. kalau dibilang anak didik itu Kesannya- kayaknya kesannya gimana gitu ya. Prostitute gitu. Ya, ya. Sorry Ayu, jadi saya mau tanya kamu secara, karena kamu personal kamu di sini kan. Jadi kamu tidak pernah menjadi seorang prostitusi. Tidak, Tidak pernah. tidak. Ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan, saya tidak saya mengatakan, pokoknya kamu apakah seorang ani-ani? Ani-ani itu apa? Ani-ani itu yang lagi zaman sekarang. Simpenan. Dibilang simpenan tuh mungkin gini ya. Ai nggak tahu dulunya tuh Ai pernah pacaran, but cowoknya bilang nggak punya Istri. Oh. So pas udah tahu punya istri, ya Ai tinggalin. Oke, itu sekali doang. Ya, dan aku mengaku itu karena menurut Oke. aku manusia itu tidak ada yang sempurna. Sure, I agree. Iya. Maksud saya cuma Dan sekali aku doang. juga enggak, ada 2 kali. Ya, Dua karena kali dibohongin. 2 kali dibohongin. Oke. Dan 1 kalinya itu malah udah sempet tunangan lagi. Oh ya? Padahal udah ada istri. Iya, dan Ai nggak tahu begitu. Dan dia harusnya paham ya dengan nama aku. Akhirnya kan masuk media. Iya, iya, Ya udah akhirnya ya jadi trouble untuk dia dan keluarga, dan aku berpikir bahwasannya nggak enak untuk merusak satu hubungan keluarga. Oke. That's why ya yang Kamu sekarang ada. lagi ramai ini kan aku juga nggak setuju sih. I'm not agree with that. Oke, saya actually nggak bahas itu sih, soalnya itu banyak Ya diomongin. pro dan kontra Ya, dan saya nggak tidak. perlu. Oke. Ya, iya aku cuman Iya, sure. menjelaskan apa yang ada. Tapi kok opinion aja. Sorry, Ayu, kamu kan bilang ke saya bahwa kamu tuh mau menjelaskan, membaiki nama kamu, Mempertegas. sama biar nama kamu nggak rusak ya. Sebenarnya rusak nggak rusak itu I don't care sih Kak, karena kan semua orang bebas beropini. But if it's, tapi kalau somebody accuse you atau ada assumption bahwa kamu tuh seorang prostitution, I think it's very very Iya kayaknya too much gimana loh gitu ya. Dan kamu kan bilang kamu mau nikah kan, aslinya itu karena Betul, kamu mau nikah betul, katanya kan. betul, Alright. So saya mau tanya, jadi saya nggak bahas tentang masalah Robby dan lain sebagainya ya. Ya. Saya bahas juga kamu deh Ayu. Kamu sekarang berapa? Bertahun nggak sih? 32 Kak. 32. Kamu Udah tua jadi ya. saya lebih tua, kamu jangan ngomong gitu. Belum nikah tapi. Oke. Kamu mau nikah dan kamu sudah confirm laki-laki yang mau menikahi ini tidak ada istri dan lain sebagainya. Confirm. Confirm. Kamu confirm gimana? Tahu dari mana? Dulu juga kamu confirm, tahu bohong. Kali ini enggak. Kali ini enggak. Is he a good guy? Yes. Kok ada hesitation? Yes. Good guy. What does he do? Apa kerjanya dia? Pengusaha. Pengusaha sendiri. Oke. pengusaha, Dia orang pengusaha. lokal atau orang luar No, negeri? orang luar. Orang luar negeri. Maksudnya boy ngomong bule? Nggak boleh sih orang Indonesia tapi dia Oh. tinggal di luar. Oke. Jadi arti kamu kalau nikah bakal tinggal di luar negeri. Maybe. Oke. And Apakah I have to kayaknya. Oh, Kan kenapa? biasanya cewek harus ikut ya. Oh, oke. Apakah calon suami kamu ini tahu apa yang kamu lakukan, sejarah kamu, contoh kamu tadi bilang? Masa lalu. Aha. Of course. Dia tahu. Karena di awal selalu kalau di setiap perkenalan aku selalu bilang, kalau kamu mau sama aku, masa lalu aku nggak bagus loh. Kalau kamu searching nggak usah jauh-jauh deh. Searching aja nama aku deh. Kayaknya nggak ada yang baik deh. Semuanya kayak penuh dengan kontroversial. Itu udah jelas. Oke. That's why 3 tahun belakangan tuh aku sama dia tuh diajarin jadi entrepreneur, diajarin banyak hal. Dan kalau dibilang sekarang aku nge-DJ udah nggak pernah. Oke. Karena sekarang aku lebih fokus kepada bisnis, usaha Oke. dan lain-lain. Jadi dia menerima kamu dengan segala background kamu dan Dengan lain, segala. dan Dia bilang- DSB, DST dan lain sebagainya. Yes, dia bilang past is past. Oh wow. So nggak bisa diapa-apain kan. Oke. Masa lalu mau diubah gimana pun, tapi kamu bisa ubah masa depan kamu. Dan itulah yang akhirnya aku jatuh hati gitu. How about his own past? Basically ya dia juga perintis ya. Nah, maksud saya apakah dia ada past juga mungkin yang controversial kah? No. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Saya mau nanya mungkin lebih ke hubungan kamu sama dia. Soalnya saya pengen lihatnya begini lebih POV-nya ya Ayu ya. Jadi sini Jarang ya ada yang bukan maksudnya gini, maksudnya gini ya. Saya nggak mau bahas tentang skandal-skandal gitu nanti Ya. apa siapa nggak peduli lah. Intinya itu udah ada Ya, in the past, ya right? sama. Dan udah saling apa minta maaf. Ya. Apa clarification, that's fine. Oke. Ya. Kamu adalah seorang wanita di mana tanpa ada history pun
ya kan? Susah nyari laki-laki yang baik Betul. di zaman sekarang. Betul. Benar kan ya? Dia betul. Apalagi ditambah tadi kamu bilang sendiri, ngatakan sendiri loh, kamu tuh banyak sekali kontroversinya. Betul. Ya kan? Orang kan pasti mikir, kok cowok mau sama si Ayu yang banyak historinya tidak jelas. Iya. Benar gak sih? Mertuanya gimana? Soal mertuanya Betul, bagaimana? betul. Boleh gak saya tanya semua hal kepada kamu? Boleh, boleh, boleh. Oke, kamu apakah pas kamu udah dengan history ini, dan pikiran kamu adalah, I will never marry a good guy. I'll probably get married, cuma marry mungkin some guy juga yang ada history tidak baik. Pernah gak di pikiran kamu kayaknya itu, inferior gitu? Maybe aku malah berpikir I never married. You'll never get married. Ya, I pikir malah gitu. I never get married maybe gitu. Paling cowok sama I ya udahlah, pacaran, udah. Ya pokoknya yang sama-sama Ya pacaran. having fun gitu aja. Ya pacaran, terus ya paling ya saling support each other, udah ya udah, that's all gitu. Okay. Tapi ternyata at the end ada loh ternyata laki-laki yang baik. Jadi jangan bilang semua laki-laki buaya sih. Ada yang baik, ada. Ketemu dari mana laki ini? Ketemunya Ya, kenal dari kenalin mana? teman. Oh, jadi mutual friend. Oke. Tapi kan dia di luar negeri. Ya pas I lagi keluar. Oh, kamu di luar negeri waktu itu. Oke. Jadi kamu ketemu sama dia, terus dia tertarik sama kamu, ngobrol-ngobrol terus. Ngobrol aja. Awalnya temen ngobrol, Oke, temen oke. curhat. Terus dia bilang kayak kamu harus rubah image deh gitu. Udahlah nggak usah jadi DJ lagi. Kamu gak offended pasti ngomong gitu? Kayak masa siapa lu ngomongin Bu Arvis gini-gini? Enggak. Agak gitu sih karena aku sebenarnya agak dominan ya. Iya. Terus aku bilang kayak ya aku agak ignore itu, terus aku agak cuekin, terus dia kayak ngejar akhirnya. Oh, oke. Terus saya tadi bertanya ya, mertua kamu kan lakinya masih ada orang tuanya nggak? Ada. Masih ada hidup. Terus orang tuanya again ya kan karena Camer ikut campur loh ya, ya kan? Bagaimana Camer menerima pasti. pasti. Bagaimana menerima kamu, resepsi mereka terhadap kamu? Sulit sih meyakinkannya. Sampai detik ini sebenarnya. Masih ya. Masih. Tapi jadi belum direstuin. Dibilang dapat restu udah ketemu iya. Tapi kok restu yang benar-benar full belum sih. Tapi are they okay with you getting married? Kalau menurut pasangan aku, my partner, it's okay yang married kan I. Tuh dia bilang. Oke. Jadi ya udah. Alright. Kamu, buat tahu nggak sih kamu sama pasang kamu ini apakah sama ras, sama agama? Sekarang sama. Oh, maksudnya dulu yang siapa yang beda? Dulu aku yang beda. Oke, jadi kamu ikutin agamanya dia sekarang. Menurut aku kayak kalau di Indonesia ini kayak kalau kita ngomongin agama kan rada sensitif ya. Jadi pasti agak kontroversial lagi nih kan, Oke. ya kan. Oke. Tapi ya tergantung pada keyakinan sih Oke, ya. alright, Gitu oke. kan. Jadi aku dia nggak pernah maksa. Tapi kamu mau sendiri, Tapi pas aku coba, you like it. oh kok aku lebih Oke, nyaman di oke. sini ya, hatinya Oke. lebih tenang, terus lebih menjadi pribadi juga yang lebih baik. Oke. Terus jadi bisa menghargai sesama. Oke. Jadi bisa mendengarkan, tadinya nggak mau dengerin Oke, orang. Oke. Selalu kayak ya udah, ini gue gitu. Ya suka nggak suka ya bodo amat gitu kan. Kalau bisa dilihat lah ya di internet lah semua tentang aku kan kayak gitu. Nah sekarang ya berbeda lah pasti. Oke. Beda lah. Kenapa saya tanya? Karena setahu saya tuh, tadi saya katakan ya, nikah tuh kan susah. Ada hubungan mertuanya juga. Apalagi Itu udah yang apalagi kalau udah beda ras, beda agama, beda kebudayaan, Beda bisa ras, tambah beda kayak ras. banyak, ya kayak banyak sekali perbedaan itu jadi bikin susah sekali untuk nikahnya dengan enak gitu, dengan nyaman ya. Benar, setuju. Oke. Pasangan kamu sekarang, kamu kan pasti udah punya pasangan zaman dulu kan, pasti kan. Nah mungkin banyak ketika beliau juga nggak benar dan lain sebagainya. Kamu shock nggak sih tadi kamu bilang, oh ternyata ada laki-laki baik juga loh. Shock. Shock. Kamu pikir laki itu semua rese? Aku pikir semua laki-laki di dunia ini tidak akan pernah untuk serius dengan aku. Cuma ke kamu atau ke semua perempuan? Ya mungkin ke semua perempuan yang backgroundnya kontroversial seperti aku. Do you feel undeserving of his love? Kamu merasa kamu tidak berhak menerima sign dari dia nggak sih? Iya. Sometimes. Sempet mikir, sometimes kayak terlalu baik ya. Pertama terus kayak dia terlalu baik untuk aku lah ya. Aku nggak berhak lah untuk dapetin ini. Gitu ya? Dia jauh bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik. Tapi menurut dia, pandangan dia tuh menurut aku lebih agak beda justru. Karena menurut dia adalah lebih baik aku mendapatkan yang rusak, tapi aku jadikan
baik. Wow. Daripada aku dapetin yang udah baik, ternyata aku nggak tahu. Wow. Ternyata dibaliknya dia malah rusak. Okay. Who knows? Okay. Kita bisa packaging sebaik mungkin. That's true. Kalau aku kan apa adanya aja ya. You want me, This is who I am. ya this is what I am gitu. Kalau you nggak mau, leave it. Tapi jangan rusak lu lah gitu. Kalau itu Iya. nggak mau gue, jangan rusak gue, jangan main sama gue gitu ya. Iya gitu. Dan gue juga nggak akan pernah rusak you lah. You punya keluarga nanti gitu, atau you bisa nikah sama orang yang sama derajatnya sama you punya, karena kan keluarga Ayu bukan siapa-siapa ya. Oke. Tapi Ayu apakah kamu mencari pasangan yang secara finansial harus ada satu level? Enggak juga sih. You sure? Sure. Soal gini, Aku pernah sorry. pacaran sama artis juga. Lo artinya kan masuk lumayan kaya dong. Enggak, kata siapa? Kata siapa artis kaya? Tergantung artis yang mana. Tergantung artisnya apa kan? Nggak, so gini, kamu bilang tadi kamu pacaran 2 kali sama yang tadi kamu bilang udah ada pasang, udah ada istrinya. I'm assuming those 2 guys pasti lumayan financially Yes, okay yes, kan? Pasti spoil you gitu Yes. kan? Nah, maksudnya apakah kamu ada ya pasti semua perempuan senang lah, kita mau jujur, pasti perempuan tuh senang dapat that kind of treatment. Gift and everything. Tapi Princess treatment. Yes. of course, we all love that. Yeah, we have to be honest, right? Yes. Money is important to all. And to me, it's also Yes, important, right? yes, yes. Tapi apa kamu harus mencari laki-laki ada certain level? Maksudnya tidak sama sekali, because you are so used to that. Maksud kamu, okay, I have to work hard again, all this kind of thing. Especially you're from a poor family, aduh capek dan lain sebagainya. Masa mau? Sebenarnya mungkin itu hoki aja kali ya. Atau aku nggak nyari-nyari. Nggak nyari gitu. Nggak. Tapi ya mungkin karena dulu masih rada muda ya, masih rada muda kan. Jadi kayak umur 20-an something. Ya Like this kind ya of things. udahlah ya. Okay. Jadi aku berpikirnya juga nggak panjang juga begitu aku tahu, oh ini di atas aku nih gitu kan, 5 tahun gitu. Jadi lebih mengayomi. Okay. Itu karena kan aku selalu bilang mungkin ada sosok fatherless gitu di dalam diri aku kan. Tapi balik lagi gitu kan, kalau masalah yang kayak dibilang simpanan atau apa, mungkin itu sebenarnya adalah benang merahnya di situ. Gitu loh. Okay. Jadi mereka tidak mengaku. Are you a gold digger? No. No. Jadi Jadi as long as laki-lakinya baik, mungkin dia lagi struggling right now financially, you're okay kan, lakinya I'm baik. okay. Karena kamu bisa Yang kerja. penting baik. Dan kamu bisa kerja soalnya. Karena ya pertama justru aku malah lebih suka aku yang treatment. Oh iya. Iya, terbalik. Aku nggak suka di princess treatment. Kenapa? I don't know. Menurut aku princess treatment tuh nggak, karena mungkin aku dari kecil udah Kerja ya. jadi udah merasa kayak dunia tuh terlalu kejam dan terlalu keras. Gitu. Jadi kalau misalnya aku dapat princess treatment, siapa sih yang nggak suka? Of course suka ya. Tapi kalau tiap kali enak juga kadang-kadang. Gitu. Jadi kayak merasa beneran, dia kayak ngerasa kayak ini apa sih gitu. Kadang apaan sih gitu. Ada satu influencer, saya nggak mau sebut namanya, nanti kita isu lagi, nanti kontroversi lagi. Alright. Anyway, just influencer, ada bilang ini, cewek itu pokoknya intinya kalau bayarin, mereka bisa pilates, bisa pedal tiap hari, mereka udah happy aja, kasih uang aja gitu, pasti pengen cowok semua kayak begitu. Maksudnya every girl wants that kind of guy. Ya saya nggak komentarin, cuma kamu gimana komentar tersebut? Nggak juga lah. Kalau pilates tiap hari kayak badan sakit ya. Iyalah. Saya juga pilates, tapi gila pilates kan capek banget. Iya, kalau pilates kayak seminggu sekali cukup, atau sebulan 2 kali juga cukup sih. Ya, yang penting kan lari jogging pagi. Tapi that's my point loh, Ayu. Maksud saya banyak laki-laki, terutama laki mungkin lebih ada uang, lebih ada power, ada lebih influence, mungkin merasa treatment pada saya kayak begitu aja. Udah gue kasih lu uang, udah lu diem aja. Itu kesenangannya. Nah itu yang aku nggak suka. Aku pernah, yang aku bilang sebelumnya itu, laki-lakinya tuh kayak gitu selalunya. But you don't like it? I don't like it. Jadi yang sekarang ini mengajarkan aku untuk usaha dong. Jadi coba usaha gitu. Aku pengen lihat kamu bisa gak? Oh, kalau yang dulu tuh pengen malah justru seneng kalau kamu itu di rumah aja. Di rumah terus depend on him gitu ya. Yes, terus princess treatment. Ayo kita dinner. Ayo kita pergi belanja, shopping, whatever. Tapi come on, bosan gak sih? Yeah, to a certain level I think will be a boring life. Okay. For me ya. Alright. Karena kan aku
kerja ya. Jadi oke. sebelumnya kan kerja kan, jadi tahu, dan aku ngerasa aku punya value gitu. I agree. Jadi Oke. biarpun orang mikirnya DJ apa sih gitu, model apa sih, ya tidak dipungkiri kalian juga butuh kan jasa itu kan, loh. Bener gak? Tidak dipungkiri ketika party nggak ada DJ-nya, seru gak? Enggak kan, ya kan. Jadi menurutku ya apapun pekerjaannya ya pasti ada pro and contra, pasti gitu. Kan Rahman ini Luna Maya kan menikah kan sama si Yeah. Max. Kan banyak orang bilang, wah so happy because ada apa happy ending. Even dia PSP juga bilang bahwa dia tidak pernah mikir dia itu akan menikah Yeah. dengan background dan Itu lain sedih sebagainya. banget. Itu, ya kan, tapi dan it aku feels, pernah berpikir kayak but it feels like the same story like you. Kayaknya merasa Iya, sama. I don't deserve anything. Yes. And yet now Yes. Ya nggak bisa disama-samain sama Luna Maya ya. Saya Nggak, tapi saya- berbeda gitu kan. saya- Dia maksud- siapa gitu kan. maksudnya the storyline is Tapi the the same. story is like the same ya. Yes. Mirip-mirip lah. Iya, iya. Ya. Cuman bedanya ya ada beda lah ya. Cuman dia lebih terkenal aja. Enggak, maksudnya gini, Aku siapa sih maksudnya gitu gini ya. Ayu, maksud saya adalah advice kamu nih kepada Sama dengan kontroversi para ya. wanita-wanita tersebut nih, wanita nonton kamu hari ini ya. Mungkin mereka juga ada history, mereka Ya. mungkin juga jomblo senior dan lain sebagainya, right? Jomblo senior. Yeah, whatever the word is lah ya. What is your advice to women masalah tentang relationship ini? Kini orang desperate for it, orang ngejar nggak ketemu, mereka stres, mereka depressed, mereka takut dan lain sebagainya. What is your advice? Menurut aku ya, Pak, begitu Kaluna waktu speech dia bilang thank you for stay, dan itu aku langsung kayak it's really deep meaning loh sebenarnya. Kalian ngerti gak sih? Itu tuh deep meaning kata-kata satu, tapi stay. Thank you for stay. Itu udah deep meaning banget, dan thank you for stay juga loh buat pasangan aku gitu, karena menurutku aku nggak worth it. Dan itu juga sama yang terjadi sama diri aku. Selalu berpikir kayak gue gak worth it deh. Why you feel like you're not worth it ya? Karena dia bisa mendapatkan yang lebih baik dari aku jauh. No, I know. Maksud saya gini loh. Despite your background, why you still, kita buat masa pasang kamu, say any guy, any good guy, why you feel like you don't deserve it? Kenapa ya? I don't know ya. Karena kita udah berpikir masa lalu kita tuh buruk ya. Jadi di situ berpikirnya ya udah kayaknya nggak akan ada yang mau gue deh. Ya udahlah, life must go on. Sendiri juga nggak apa-apa. Why not? Gitu. So for a long time you feel like that. Yes. Do you still feel that? Masih sama. Masih ya? Karena ya ada beberapa rintangan kan yang masih perlu kita jalanin kan. Masih lah, masih sama. It's sad Still ya. the same lah. Kecuali sudah harinya aku mungkin juga bakal ngomong thank you for stay ya. Gitu. Karena kan pasti ada pergunjingan di internal yang mungkin nggak dikasih tahu ke aku kan. Itu pasti, karena menghargai perasaan aku pasti kan. Gitu. Dan itu yang selalu aku bilang ya, kalau misalnya ada menurut aku hargailah ibumu dulu, orang tuamu dulu, nggak perlu aku. Gitu. Ya sih, aduh sedih. That is sad. No, I feel sad when women Ya. talk like that. Kayak buat perempuan ngomong gitu emang sedih banget ya. Bener-bener. Ya. And a guy actually just needs to stay, right? Ya. Ya, stay. Saya berharap kamu sama pasang kamu ini benar-benar bisa mendapatkan happiness loh. Amin. Bukan cuma Amin. sekali pada whatever ya. I really hope that you happiness. And kamu tadi bilang saya bahwa kamu lagi planning juga mempunyai anak ke depannya ya. Ya. Alright, let me ask you about this. Kamu kan tahu dunia itu yang bilang sangat kejam, menakutkan dan sangat tidak adil, Betul. right? Betul. Dan kamu sama membawa sebuah anak ke dalam dunia yang begitu kejam dan menakutkan sekali begini. Apa yang kamu siapkan secara mental, secara mungkin physical, I don't know what it is, sebagai seorang tua untuk siapin anak ini? Pertama, financial shuttle dulu kali ya. Oke. Pertama, karena Oke. aku nggak mau nanti anakku merasakan apa yang aku rasakan di kemudian hari. Oke. Kan. Kedua adalah kalau untuk mental dan lain-lain pasti aku akan kasih tahu, nah hidup itu nggak tentang apa yang kamu mau,
nggak semua yang kamu mau tuh bisa ada, ya kan? Tapi tentang apa nanti yang kamu pengalaman hidup kamu ceritain ke mama gitu. Oke. Karena pasti aku kan tahu ya how to, gimana caranya untuk keluar dari masalah kamu, misalnya kamu punya masalah atau kamu dibully atau apa. Karena untuk dibully aku udah biasa sih. Jadi menurut aku hampas aja. Kamu akan share nggak ke anak kamu dengan jujurnya your background later on? Tanpa di share juga kayak jejak digital ada ya. Tapi mungkin harus ngobrol, harus bahas sebagai orang tua kan? Kayaknya enggak deh. Enggak. Biar Atau mungkin lebih ke sedikit kali ya. maksudnya biar mereka nggak ngerti sedikit aja, biar mereka nggak salah paham dengan apa yang ada Mereka di baca. jejak digital. Benar. Kan? Dan Itu iya. dan tidak mengulangi kesalahan mungkin. Iya betul. You will kan? Itu I will of course. Jangan sampai mereka kayak aku di masa lalu. Itulah intinya. Jangankan sama anak lah ya, sama adik-adikku aja kayak gitu aku. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi aku anak pertama ya. Oke. Berapa bersaudara? 3 cewek semua. Oh, sama seperti anak saya. Iya. 3 perempuan. Iya. Kamu jadi apakah kamu sekarang membantu mereka secara finansial Ya, of ke course. kedua adik kamu? Of course. Terus orang tua kamu? Papi udah nggak ada, mama ada. Jadi apakah kamu membantu mama secara finansial atau bukan? Iya. Jadi kamu sandwich generation berarti in the sense ya? Sandwich Iya kan, benar kan ya? generation, Oke. yes. Alright. Kamu sekarang Tapi dari dulu loh. Iya, maksudnya dari Ya pas kalau kamu sekarang kerja. anak-anak Gen Z bilang sandwich, anak milenial apa yang ngomongnya ya? Tulang punggung keluarga guys. Dulu, ya kan kalau dulu gitu kan, gue tulang punggung keluarga nih gitu kan. Kalau sekarang Sandwich. sandwich Sounds better ya. generation. Sandwich. Yes, sounds better. But it's just not better as Yes, well. sama. Kamu kan juga bilang bahwa kamu sekarang lagi program IVF ya? Ya. Karena why? Karena kamu takut kamu nggak bisa punya anak secara natural? Memang tidak bisa. Oh, tidak bisa. Jadi saluran rahim aku tuh yang kanan dan kiri sudah diambil. Oh, kenapa? Waktu itu ada infection, Oh, ada kista dan mia. jadi ambil. Iya. Oke. Terus pernah ada kesalahan di masa lalu yang nggak bisa aku ceritakan. Gitu. Oke, jadi artinya kamu tuh sekarang harus pakai IVF. Cuma Iya. salah satu cara cuma IVF Itu doang aja. saja. Oke, jadi kamu sudah proses sekarang telur apa di ovum, Iya, nanti baru kalau udah nikah. baru baru dibuahi ini. gitu. Oke. Saya kan pernah mengalami proses Pernah ya? bukan IVF tapi lebih ke saya juga ada infertility issue dulu, ya kan, jadi pakai IUI dan lain sebagainya, hormon. Kamu sudah kerjakan semua itu? Udah. Maksudnya kamu egg udah diambil? Udah. Sudah di ovum? Udah. 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 Oh, oke. Jadi udah di store sekarang Udah. ya. Alright. Udah. Prosesnya kamu tahu kan? Pasti itu kan nggak gitu mudah ya. Hormonnya kemana-mana kan. Yang kadang nangis, yang kadang emosi, yang kadang bad mood. Kadang orang sekitar aku yang kayak, lo kenapa sih? Gitu kan. Iya. Kayak justru aku mikir, lu nggak tahu sih. Benar. Gitu, karena emang kadang sakit juga. Terus pengennya tuh ditemenin, pengen di ngertiin, padahal nggak semua orang bisa ngerti kita kan. True. Ya kan, True. semua orang di samping kita belum tentu bisa ngerti kita kan. Kayak mood kita lagi apa sih hari ini, belum tentu tahu kan. Tapi prosesnya sukses nggak? Oh, telurnya diambil ada? Telurnya ada, Oke. tapi mungkin harus sekali lagi. Oh ya? Iya, karena katanya Ini nggak tahu dia private apa nggak ya? Boleh tahu nggak sih berapa telur kamu jadi? Boleh tahu nggak? Atau nggak boleh ngomong ini? nggak boleh sih. Nggak boleh ngomong ya? Oke. Tapi yang jelas adalah katanya itu aku tuh nggak bisa 1 kali. Oh. Karena pernah yang pertama tuh gagal. Oh, oke. Jadi kamu udah berapa kali kerjain proses ini? Ini yang ketiga. Cycle? Oh, ini yang ketiga kali udahan. Ya. Dan sebenarnya ada satu kecemasan, karena rahim aku tuh sebenarnya harusnya diangkat harusnya. Oh, oke. Tapi aku mempertahankan Tahankan. itu untuk si Anak ini. baby itu gitu, karena kan kalau bukan baby ini siapa yang nanti nerusin Gitu. Ayu Junior nih gitu. Your life is tough ya. Ya biarpun nggak ada suaminya juga nggak apa-apa lah, aku sampai mikir gitu loh tadinya. Yeah. No, I'm just saying like your process ini dari dulu kami background kan emang mau nggak mau apapun juga terjadi, anak kamu hidup dari keluarga yang susah, kamu harus struggling sendiri, tidak ada ayah. Sebenarnya keluarga besar itu bukan orang susah banget. Aku tuh punya sepupu
seorang DPR. DPR RI. Terus kamu nggak artis juga. Ya terus nggak dibantu kenapa? Ya aku nggak pernah mau minta bantuan keluarga. Kak Astrid tuh ya papa. Aku sama papanya Kak Astrid tuh adik kakak. Oh, oke. Papa kamu sama papanya dia. Adik kakak. Adik kakak. Which is sepupu. Ya. Oke. Jadi kamu tidak mau minta bantuan orang lain? Tidak. Why? Karena dari kecil udah mama sama papa udah pisah kan. Jadi sudah punya sendiri-sendiri dan sama begitupun Kak Astrid juga sama. Sudah punya broken home juga kan. Jadi sudah punya keluarga. Jadi kita jarang ketemunya tuh lebaran doang. Iya. Tapi intinya maksudnya your life has been tough kan. Maksud saya saya bilang dari kecil kamu harus orang tuh udah pisah. Terus kamu harus struggle dari Yes. kuliah, kerja dan lain sebagainya. Yes. Terus tadi Yes. yang all this negativity dari internet dan lain sebagainya Yes. berita, ya kan? Terus dituduh katanya tadi Ya, tapi sebenarnya kalau mau minta tolong keluarga bisa ya. Iya. Tapi But you chose not to. no. Karena lebih baik minta tolong teman menurutku. Tapi maksud saya adalah your life is so tough itu sampai to the point tadi kamu bilang karena kesalahan kamu sekarang jadi susah punya anak mungkin ke depannya. Mungkin karena nyari cowok juga tahu takdir berdapat yang this one yang nice. Yep, So you have to go through so many things to Yes. get to what you want. But you said just now it's not about what you want. Benar kan? It's not about what you want. Tapi kalau saya bertanya kamu, what is that you really want sih Ayu? Aku cuma mau hidup tenang. Hidup tenang, Hidup peace. tenang, hidup bahagia. Hidup nggak perlu berkelimpahan, cukup aja. Oke. Ya. Nah, nanti orang bisa criticize kan, bilang ini, Ayu mau hidup tenang, tapi dia sering terus yang kontroversi kan bisa ngomong gitu loh komentarnya Iya, kan. tapi kan dalam beberapa tahun kemarin nggak pernah ada tuh. Loh kamu kan muncul belain itu kan berarti kan kontroversi Iya. lagi. Itu betul. Itu betul. Ya, itu betul. Maksudnya orang bakal ngomong gitu loh Itu betul, netizen loh, iya, you know itu what I betul, mean, itu right? betul, itu Heeh. betul. Tapi Oh, maksudnya setelah itu, Kamu setelah benar-benar mau tenang. Iya, karena itu kan udah bukan ranah aku untuk bicara. Itu Oke. sudah masuk ke ranah Oke. hukum dan lain-lain, dan aku nggak mau bicara itu di sini. Kan Oke. kita maunya intimate Yes, ya, yes, lebih ke akunya aja. Iya, jadi setelah podcast ini benar Ayu mau tenang loh teman-teman, Iya, tidak mau di gitu. kontroversi Tidak mau, lagi. Tidak mau. Kalau ada prestasi justru bagus ya. Iya. Dan So- aku mau menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk UMKM. Amin. Gitu. Oke. Karena kan ada beberapa bisnis yang memang sebenarnya nggak gede. Apa bisnis kamu sekarang? Ada nasi tampang tenda namanya. Oh, di F&B. F&B. Oke. Ada juga perfume. Oh, wow. Ada juga body care. Ada juga fashion, boutique, Oke. salon dan lain-lain. A lot of things ya. A lot of things. Oke. Dan semuanya passion aku. Oke. I can imagine ya. F&B-nya juga ada beberapa, ada kayak bakso dan lain-lain gitulah. Dan Oke. itu ada beberapa cabang semua. Oke. Jadi menurut aku nggak perlu yang fancy. Tapi orang bilang gini, kalau Zaman butuh sekarang tuh nggak perlu fancy punya usaha. Lo nggak Yang perlu- penting ada cuan. ya cuannya Lah, dapat terus. bukan maksudnya Cash gini ya. flow-nya sekarang aku berpikir gitu. Kalau dulu, Hah? no, I don't want. Oh, yang I penting- want the fancy thing. Oke, wait, tapi my point ini loh. Kamu kalau tadi mau jual bakso, contoh ambil jual bakso nih ya. Jual bakso. Kalau saya berkontroversi, orang tahu namanya Ayu, nanti malah bakso sama laku. Kan orang bisa ngomong gitu. Jadi nggak usah peace ya, justru harus kontroversi biar famous, biar jual bakso saya. Orang bisa ngomong gitu kan. Nggak setuju? Enggak, rezeki ada aja sih. Menurut aku rezeki ada aja. Buktinya sebelum ada kontroversi ini oke-oke aja, bisa sampai buka berapa cabang. Tapi tanpa ada konflik, tapi lebih heboh lagi kan. Iya sih. Ya puji Tuhan. Terima kasih loh. Udah bisa dibungkiri Iya. ya. Benar. Oke. Pak, intinya adalah kamu mau peace, mau happiness. Yes. Ya. And I really hope Ayu kamu bisa dapatkan those two things. Ya. Sorry, saya boleh kasih itu nggak tuh satu hal aja. Boleh. Apa tuh Pak, jangan. Gini, jangan sih gini. Apa Punya anak ini saya bilang saya juga struggle with kids kan ya. Sometimes kita struggle so much mau punya anak. Saya punya 3 putri. Saya bayangin pas anak kedua, orang udah bilang cowok. Anak saya ketiga itu, saya tuh pengen cowok. Of course saya juga doain minta Tuhan cowok dong, kalau bisa Tuhan ada 2 cewek gini kan. Tapi kan saya susah punya anak kan. Akhirnya hamil dengan natural. Saya bilang puji Tuhan, saya seneng happy kan. Oh, iya? Iya. Nah terus pas lagi saya dicek apa namanya kehamilan USG. saya, USG, atau ada cek darah, dia bilang kayaknya kamu ada tanda-tanda maksud anakmu tuh Down syndrome.
Alright. ada masalah gitu loh kan. Oke. Saya tuh langsung doanya bilang, Tuhan saya nggak peduli laki-laki perempuan deh, yang penting anaknya saya sehat. Sehat, betul. Nah intinya kadang-kadang kita tuh like you said ya, kita tuh mau something kita pikir that's what we want, tapi kadang Tuhan tuh maunya hal yang berbeda kok. Iya. And today I have my third one itu kan perempuan, tapi saya nggak pernah merasa nyesel dia anaknya jadi sehat. I appreciate it so much. Jadi saya nggak mau kamu stresnya, kamu bilang saya kalau nggak punya anak nih baru nanti saya nggak bisa happy. Don't think like that, maksudnya begitu loh. Enggak sih. Jadi aku tuh pengen punya anak tuh karena nggak mau kesepian di masa Right. tua. Tapi intinya adalah if you cannot have kids, jangan kamu jadi nanti nggak happy. That's my point. Iya. Just remember that. Iya. Because I want you to change your mindset. Jangan bilang I don't Yes. deserve happiness, because you deserve. I think everybody deserves happiness. Yes, is it? Yeah, you. Thank you. There's been a lot loh. Tapi aku juga berpikir gitu sih, karena aku punya keponakan 2 ya. Kebetulan adik aku yang kedua itu udah married, Okay, yeah. tapi dia udah bercerai. Terus akhirnya aku berpikir, atau mungkin Tuhan menyuruh aku, True. ini anak ini 2 kenapa nggak kamu urusin Jagain. dulu deh, Yeah, true. dibanding kamu punya anak dulu gitu. Yeah. Ya mungkin Yeah. gitu. Jadi aku berpikir itu sih. Okay. Dan Intinya aku sayang banget sih sama keponakan-keponakan aku. Lucu-lucu. intinya you deserve happiness. Yes. Okay, everybody deserve happiness. Everybody deserve Okay, are you? Everybody deserve happiness. That's Apapun masa lalu pasti pas. Yes. Tapi semua orang berhak punya masa depan. Yes. Gitu sih. Amen. Amin. Thank you so much, Ayu, for coming. Thank Appreciate you, Kak it. Yeah. Grace.